Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua sahabat UMKM? Semoga tetap selalu sehat. Saya doakan semoga usahanya semakin lancar dan rezekinya semakin bertambah. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar bisa memperoleh informasi terbaru terkait bantuan UMKM dan program-program bantuan pemerintah lainnya. Kali ini saya akan menginformasikan penyebab kamu belum bisa lolos untuk memperoleh Banpres UMKM. Program Banpres Produktif untuk usaha mikro adalah strategi pemerintah untuk membantu usaha mikro agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu siapa saja yang berhak menerima Banpres Produktif usaha mikro? Yang pertama, persyaratannya 1. Warga negara Republik Indonesia. 2. Mempunyai nomor induk kependudukan. Ketiga, memiliki usaha mikro. Yang keempat, bukan ASN, TNI atau Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD. Yang kelima, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau KUR. Dan yang keenam, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha. Kemudian, bagaimana pelaku usaha mikro bisa memperoleh Banpres Produktif untuk usaha mikro? Yang pertama, caranya yaitu diusulkan oleh pengusul Banpres Produktif untuk usaha mikro. Lembaga pengusulnya antara lain, yang pertama, dinas yang membidangi koperasi dan UMKM. Yang kedua, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Yang ketiga, kementerian atau lembaga. Yang keempat, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Calon penerima Banpres Produktif untuk usaha mikro dapat melengkapi data usulan kepada pengusul dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Syarat-syarat yang harus dilengkapi diantaranya 1. Nomor induk kependudukan atau NIK. Yang kedua, nama lengkap. Yang ketiga, alamat tempat tinggal sesuai dengan KTP. Yang keempat, bidang usaha. Dan yang kelima, nomor telepon. Lalu setelah kalian mendaftar tetapi belum lolos untuk memperoleh Banpres Produktif ini, apa saja yang bisa menyebabkan kamu belum lolos? Yang pertama yaitu NIK tidak valid. Untuk penyeleksian, pada saat kamu melakukan pendaftaran Banpres UMKM ini, kamu diminta untuk memasukkan atau mengisi nomor NIK. Nah, pada saat itu kamu harus memperhatikan dan mengecek kembali apakah nomor NIK yang kalian masukkan tersebut sudah benar. Karena ketika kalian salah memasukkan nomor NIK dan nantinya penyeleksian penerima bantuan itu secara sistem, nantinya NIK kamu tidak akan terbaca ketika kamu salah memasukkan nomor NIK. Berikutnya, apa yang menyebabkan NIK tidak valid? Yang pertama biasanya terdapat perbedaan nomor induk kependudukan yang tertera di KTP elektronik dengan nomor NIK yang tertera pada kartu keluarga kalian. Coba cek apakah nomor NIK yang tertera di KTP dan nomor NIK yang tertera di KK itu ada perbedaan atau tidak. Kemudian yang bisa menyebabkan NIK tidak valid juga terdapat perbedaan tanggal lahir yang tertera di KTP dan
yang tertera di KK, jadi terdapat perbedaan. Lalu langkah selanjutnya, ketika kalian menemui hal tersebut, apa yang harus dilakukan? Kalian harus melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan dengan membawa persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Anda tinggal. Yang bisa menyebabkan kalian belum lolos adalah Anda adalah sebagai ASN TNI Polri atau pegawai BUMN atau BUMD, karena jelas di persyaratannya bahwa anggota ASN TNI Polri dan pegawai BUMN tidak berhak untuk mendapatkan banpres produktif ini. Berikutnya yang bisa menyebabkan kamu belum lolos, yaitu kalian sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR atau kredit usaha rakyat. Ketika kalian sedang atau saat ini menerima kredit atau pembiayaan dari bank, itu adalah kendala kalian yang bisa menyebabkan kalian belum lolos untuk memperoleh banpres produktif untuk usaha mikro ini. Yang keempat, saldo tabungan calon penerima bantuan lebih dari 2 juta, karena untuk kriteria penerima banpres usaha mikro ini adalah saldo di bawah 2 juta. Ketika saldo tabungan kalian baik di bank BRI atau bank lainnya itu lebih dari 2 juta, maka itu juga bisa menyebabkan belum bisa lolos untuk menerima banpres UMKM ini. Kemudian, dan yang kelima yang bisa menyebabkan teman-teman belum lolos untuk memperoleh banpres produktif ini adalah kuota telah terpenuhi. Nah, di tahap 2 ini kuota yang tersedia yaitu 3 untuk pelaku usaha mikro, yaitu 3 juta lebih, karena total kuotanya adalah 12 juta. Nah, pada tahap pertama itu sudah terpenuhi sekitar 9 juta lebih. Nah, mudah-mudahan nantinya pemerintah menambah kuota untuk penerimaan banpres produktif ini, karena masih banyak para pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan banpres usaha mikro. Jika teman-teman telah terdaftar sebagai penerima banpres produktif dan belum melakukan verifikasi dan pencairan, maka dana tersebut nantinya akan dikembalikan ke pemerintah, dan waktu pencairan ini hanya terbatas cuman 3 bulan. Jadi selama 3 bulan, jika kalian telah terdaftar sebagai penerima tetapi tidak melakukan verifikasi dan pencairan ke pihak Bank BRI atau pihak bank penyalur, maka dana tersebut akan dikembalikan ke pemerintah. Jadi itu juga bisa menyebabkan kalian tidak bisa memperoleh banpres UMKM walaupun kalian sudah terdaftar sebagai penerima, tetapi kalian tidak melakukan verifikasi dan pencairan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar kalian bisa terus memperoleh informasi terbaru mengenai banpres UMKM dan bantuan pemerintah lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.